5 bahaya labu siam. Bagi kesehatan lansia yang harus Anda ketahui. Tonton sampai selesai. Jangan sampai Anda menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh kewaspadaan untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel terpercaya kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Di setiap warung Tegal. Di dalam panci sayur asem atau sayur lodeh ibu kita, hampir pasti kita akan menemukan sayuran yang satu ini. Bentuknya unik, warnanya hijau segar, harganya sangat terjangkau, dan rasanya adem di perut, dialah labu siam, atau yang memiliki nama latin Sechium edua. Paya adalah sayuran rendah hati yang menjadi andalan jutaan keluarga di Indonesia. Nah, karena labu siam ini begitu merakyat dan menjadi bagian dari masakan di seluruh Indonesia, saya jadi ingin sekali menyapa Sobat Sehat dari berbagai penjuru, supaya kita bisa saling terhubung dan merasa lebih akrab layaknya sebuah keluarga besar, boleh ya? Luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar, saat ini Sobat Sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota atau daerah mana? Melihat sapaan dari Sabang sampai Merauke akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dan tentu saja, sebelum kita mulai membongkar sisi lain dari labu siam ini, dukungan dari Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua sangatlah berarti. Mohon berkenan untuk menekan tombol subscribe dan juga like jika Anda siap untuk mendapatkan informasinya. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan video ini, agar semakin banyak yang tahu tentang informasi penting ini. Baik tuh terbiasa banyak tata kebaikan hati dan sapa hangatnya kaum komentar. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan antentik yang menjadi inti dari video kita hari ini. Di balik kikerannya yang aman dan menyehatkan, dan ada bahaya tersembunyi. Terutama bagi kita para lansir yang mungkin sudah memiliki beberapa kondisi kesehatan. Di balik citranya yang menyehatkan, ternyata ada beberapa bahaya atau hal-hal yang wajib kita waspadai. Hari ini, kita akan mengupasnya secara tuntas dan berimbang. Di balik citranya yang menyehatkan, ternyata ada beberapa bahaya atau hal-hal yang wajib kita waspadai. Hari ini, kita akan mengupasnya secara tuntas dan berimbang. Serta sangat rendah kalori, sehingga aman untuk berat badan. Ia juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. Kebaikan inilah yang membuatnya begitu populer. Dari semua kebaikan dasarnya tersebut, salah satu harta karun utama yang terkandung dalam labu siam adalah folat atau vitamin B9. Seperti yang sudah sering kita bahas, folat adalah nutrisi super yang perannya sangat krusial, terutama bagi kita di usia senja. Ia tidak hanya penting untuk pembentukan sel darah merah, tetapi juga vital dalam proses perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dan yang terpenting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Kandungan folat inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa labu siam sangat dianjurkan dalam diet sehat. Kandungan folat yang baik untuk sel ini didukung oleh manfaatnya yang paling mudah kita rasakan, yaitu untuk sistem pencernaan. Kandungan seratnya yang melimpah, baik serat larut maupun tak larut, bekerja sebagai sikat alami yang membersihkan saluran usus kita. Serat ini membantu melancarkan proses buang air besar, mencegah terjadinya sembelit yang sering menjadi keluhan di usia tua. Pencernaan yang lancar adalah pintu gerbang utama bagi penyerapan nutrisi yang baik dan pembuangan racun yang efisien. Sistem pencernaan yang efisien ini juga sangat membantu bagi sobat sehat yang perlu menjaga kadar gula darah. Labu siam adalah pilihan yang sangat cerdas karena memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Ditambah lagi, kandungan seratnya yang tinggi akan memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain. Ini menjadikan labu siam sebagai sayuran aman yang bisa dinikmati tanpa rasa khawatir, membantu menjaga gula darah tetap stabil dan terkontrol.
Kadar gula yang terkontrol tentu sangat baik untuk jantung. Manfaat ini diperkuat lagi oleh kandungan folat dan kalium potasium di dalamnya. Seperti yang kita tahu, folat membantu menurunkan kadar homocysteine dalam darah, sebuah zat yang dapat merusak dinding arteri. Sementara itu, kalium bekerja sebagai penyeimbang garam, membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Dengan begitu, mengonsumsi labu siam adalah salah satu cara lezat untuk memberikan perlindungan berlapis bagi kesehatan jantung kita. Perlindungan berlapis bagi jantung ini terjadi karena labu siam bekerja hingga ke tingkat sel. Peran folat di dalamnya menjadikannya sebagai makanan yang sangat baik untuk regenerasi sel. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus-menerus perlu mengganti sel-sel yang tua dan rusak. Folat adalah arsitek utama dalam proses pembuatan DNA dan sel-sel baru. Dengan asupan folat yang cukup, kita memastikan bahwa tubuh memiliki bahan baku yang cukup untuk terus memperbarui dirinya, dari sel kulit hingga sel darah, menjaga tubuh tetap bugar di tingkat seluler. Kebugaran seluler ini tentu harus didukung oleh berat badan yang ideal. Labu siam adalah sekutu terbaik dalam hal ini. Bayangkan saja, dalam 100 gram labu siam, kalorinya sangat kecil, mungkin hanya sekitar 19 kalori. Namun ia padat akan serat dan air. Ini artinya, kita bisa makan dalam porsi yang cukup banyak, merasa kenyang dan puas, tanpa harus khawatir akan menambah tumpukan kalori yang berlebih. Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk mengontrol nafsu makan secara alami. Strategi mengontrol nafsu makan ini semakin sempurna karena labu siam juga menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kandungan air dalam labu siam yang mencapai lebih dari 90% menjadikannya sebagai sumber hidrasi yang luar biasa. Terutama di siang hari yang panas, menyantap sayur bening atau tumis labu siam tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Hidrasi yang baik sangat penting bagi lansia untuk menjaga fungsi ginjal, melumasi sendi, dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sendi yang terlumasi dengan baik tentu harus ditopang oleh tulang yang kuat. Meskipun bukan sumber kalsium utama, labu siam tetap memberikan dukungan yang berarti bagi kesehatan tulang kita. Ia mengandung beberapa mineral penting seperti mangan, magnesium, dan zinc, serta vitamin K. Semua nutrisi ini memainkan peran pendukung dalam metabolisme tulang dan membantu dalam proses penyerapan kalsium. Mengonsumsinya sebagai bagian dari diet kaya kalsium akan memberikan perlindungan ekstra bagi kepadatan tulang kita. Kepadatan tulang dari dalam ini akan terpancar melalui kulit yang sehat di luar. Labu siam kaya akan vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan lainnya. Vitamin C, seperti yang kita tahu, sangat penting untuk produksi kolagen, yaitu protein yang membuat kulit kita tetap kenyal dan tidak mudah keriput. Sementara itu, antioksidannya membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi, menjaga kulit tampak lebih sehat dan segar. Setelah melihat begitu banyak kebaikan yang ditawarkan oleh sayuran sederhana ini, dari menjaga pencernaan hingga kulit, kita mungkin menjadi semakin yakin bahwa ia benar-benar aman. Namun, disinilah kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Kebaikan ini berlaku bagi sebagian besar orang yang sehat. Tetapi, ada beberapa sisi lain dari labu siam yang bisa berbalik menjadi bahaya jika kita tidak memahaminya, terutama bagi kita yang sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mari kita mulai membongkar sisi ini satu persatu. Bahaya pertama adalah yang paling umum dan paling sering kita alami di dapur, yaitu getahnya. Saat kita mengupas kulit labu siam, ia akan mengeluarkan getah bening yang lengket. Bagi banyak orang, getah ini dapat menyebabkan sensasi yang sangat tidak nyaman di tangan. Kulit telapak tangan bisa terasa kering, kaku seperti ditarik, kesat, dan bahkan pada sebagian orang yang sensitif bisa menimbulkan rasa gatal atau ruam kemerahan. Ini adalah bentuk iritasi kontak ringan. Sensasi tidak nyaman dari getah labu siam ini disebabkan oleh beberapa senyawa di dalamnya.
termasuk sejenis protein dan kalsium oksalat berbentuk jarum-jarum mikro yang bisa mengiritasi kulit. Meskipun tidak berbahaya secara sistemik atau jika termakan, karena akan hancur oleh asam lambung dan proses memasak. Kontak langsung dengan kulit sensitif bisa sangat mengganggu proses persiapan memasak. Bagi penderita eksem atau dermatitis, reaksi ini bisa jadi lebih parah. Untungnya, masalah getah yang mengganggu ini sangat mudah diatasi. Ada beberapa cara. Pertama dan paling mudah, gunakan sarung tangan plastik saat mengupas. Kedua, kupaslah labu siam di bawah aliran air. Air yang mengalir akan langsung membilas getah sebelum sempat menempel dan mengering di tangan. Ketiga, jika tangan sudah terlanjur terasa kaku, gosokkan telapak tangan Anda dengan sedikit garam dapur atau minyak kelapa, lalu cuci bersih dengan sabun. Cara-cara ini akan menghilangkan efek tidak nyaman dari getah tersebut. Setelah mengatasi bahaya di dapur, kini kita beralih ke bahaya yang jauh lebih serius, namun hanya berlaku untuk kelompok lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Seperti yang kita bahas, labu siam kaya akan kalium. Bagi orang dengan ginjal yang sehat, ini sangat baik untuk mengontrol tekanan darah. Namun, bagi sobat sehat yang sudah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis gagal ginjal, terutama pada stadium lanjut, situasinya berbalik 180 derajat. Ginjal yang sudah rusak kehilangan kemampuannya untuk membuang kelebihan kalium dari dalam darah secara efisien. Jika penderita gangguan ginjal mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti labu siam secara berlebihan, kadar kalium dalam darah bisa melonjak ke level yang berbahaya. Kondisi ini disebut hiperkalemia dan dapat menyebabkan gejala serius seperti lemas, kesemutan, kelumpuhan otot, dan yang paling berbahaya adalah gangguan irama jantung yang bisa berakibat fatal. Inilah bahaya paling serius dari labu siam yang wajib diwaspadai. Selain risiko kalium bagi kelompok tertentu, ada potensi gangguan yang lebih umum jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun seratnya sangat baik, prinsip segala yang berlebihan itu tidak baik juga berlaku di sini. Mengonsumsi labu siam dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu waktu, terutama jika tubuh kita tidak terbiasa dengan asupan serat tinggi, justru bisa menyebabkan masalah pencernaan. Gejala yang bisa muncul adalah perut terasa sangat kembung, penuh gas, dan bahkan bisa memicu kram perut atau diare. Ini bukan karena labu siamnya beracun, tetapi karena sistem pencernaan kita kaget menerima beban serat yang terlalu berat. Beban bagi tubuh juga bisa datang bukan dari labu siamnya itu sendiri, melainkan dari teman-temannya di dalam panci. Labu siam adalah sayuran yang sehat. Namun, ia menjadi kurang sehat saat dimasak menjadi sayur lodeh dengan santan kental yang tinggi lemak jenuh, ditambah dengan garam dan penyedap rasa yang banyak. Atau saat ditumis dengan minyak goreng yang melimpah. Jebakan dari cara memasak inilah yang seringkali menghilangkan manfaat asli dari sayuran tersebut dan malah menambah risiko kolesterol dan tekanan darah tinggi. Jadi, mari kita ringkas 4 poin kewaspadaan ini agar mudah diingat. Pertama, waspadai getahnya yang bisa mengiritasi kulit tangan. Kedua, dan ini yang paling penting, penderita gangguan ginjal kronis harus sangat membatasi konsumsinya karena risiko kalium. Ketiga, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan perut kembung. Dan keempat, waspadai cara memasak yang menggunakan banyak santan kental, minyak, dan garam. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam menikmati labu siam. Memahami potensi bahaya bukan berarti kita harus takut dan berhenti total mengonsumsi labu siam kecuali bagi penderita ginjal kronis. Justru sebaliknya, pengetahuan ini membuat kita bisa menikmatinya dengan cara yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih cerdas. Mari kita simak beberapa tips praktis untuk mengolah dan mengonsumsi labu siam dengan cara terbaik agar hanya kebaikannya yang kita dapatkan. Kelezatan dan nutrisi dimulai dari pemilihan bahan yang tepat. Pilihlah labu siam yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar atau terlalu tua.
Carilah yang kulitnya masih mulus, berwarna hijau muda cerah, dan tidak ada memar atau bercak-bercak hitam. Labu siam yang lebih muda cenderung memiliki getah yang lebih sedikit dan tekstur yang lebih renyah. Saat dimasak, tidak terlalu berserat. Setelah memilih yang baik, penyimpanannya pun mudah. Labu siam termasuk sayuran yang cukup awet. Jika belum akan diolah, Anda bisa menyimpannya di suhu ruang yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung. Ia bisa bertahan hingga seminggu. Namun, untuk menjaga kesegarannya lebih lama, menyimpannya di dalam laci sayuran di kulkas adalah pilihan terbaik. Tidak perlu dibungkus plastik, cukup letakkan begitu saja. Ia bisa bertahan hingga 2 banding 3 minggu di dalam kulkas. Untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal tanpa jebakan lemak dan garam, cara memasak terbaik adalah dengan metode yang sederhana. Merebusnya menjadi sayur bening bersama bayam dan jagung adalah pilihan yang sangat sehat. Mengukusnya hingga empuk lalu menyantapnya dengan sambal juga merupakan cara yang baik. Atau, menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu minimalis juga sangat dianjurkan. Metode-metode ini menjaga nutrisi dan kalorinya tetap rendah. Metode sehat lainnya yang sering ditanyakan adalah apakah boleh dimakan mentah. Di beberapa daerah, labu siam muda terkadang dijadikan lalapan. Apakah ini aman? Secara umum, ya. Labu siam mentah aman untuk dikonsumsi. Namun, teksturnya cukup keras dan kandungan serat mentahnya mungkin akan lebih sulit dicerna oleh sebagian lansia. Selain itu, masalah getah juga perlu diperhatikan. Merebus atau mengukusnya sebentar akan membuatnya jauh lebih mudah dicerna dan lebih ramah bagi perut. Pada akhirnya, semua cara konsumsi ini bermuara pada aturan emas, porsi dan konteks. Bagi kebanyakan orang, mengonsumsi 1 buah labu siam ukuran sedang yang diolah menjadi sayur bening atau tumisan beberapa kali seminggu adalah hal yang sangat menyehatkan. Namun, porsi yang sama bisa menjadi masalah jika Anda memiliki kondisi ginjal tertentu. Selalu sesuaikan konsumsi dengan kondisi kesehatan Anda dan ingatlah bahwa variasi makanan adalah kunci untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Kunci untuk bisa menyesuaikan porsi ini adalah dengan mengenal tubuh kita sendiri. Ini adalah pelajaran terpenting dari pembahasan kita hari ini. Terutama bagi sobat sehat yang sudah memiliki diagnosis penyakit tertentu dari dokter, seperti penyakit ginjal. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada dokter atau ahli gizi Anda, apakah makanan ini aman untuk kondisi saya? Menjadi pasien yang proaktif dan cerdas adalah langkah pertama menuju pengelolaan kesehatan yang lebih baik. Jangan hanya mengikuti tren atau kata orang. Kecerdasan ini juga berlaku dalam membedakan antara sayuran dan hidangan. Labu siam itu sehat. Namun, sayur lodeh labu siam belum tentu sehat, tergantung seberapa banyak santan, garam, dan penyedap yang kita gunakan. Ini berlaku untuk semua jenis sayuran. Jangan sampai niat baik kita untuk makan sayur justru dirusak oleh cara memasak yang salah. Masaklah dengan cara yang menghormati bahan alaminya agar kebaikannya tidak hilang. Setelah semua pembahasan ini, kita bisa menjawab pertanyaan awal kita. Jadi, apakah labu siam ini kawan atau lawam? Jawabannya jelas. Bagi 99% dari kita yang ginjalnya sehat, labu siam adalah kawan yang sangat baik, bergizi, dan menyehatkan. Namun, bagi sebagian kecil dari kita dengan kondisi ginjal yang sudah lemah, ia bisa berpotensi menjadi lawa jika dikonsumsi berlebihan. Pengetahuan inilah yang membedakan antara konsumsi yang bermanfaat dan konsumsi yang berisiko. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang sangat berimbang hari ini. Kita telah memuji labu siam sebagai sumber folat dan serat yang luar biasa, sahabat bagi penderita diabetes dan penjaga jantung. Namun, kita juga telah dengan jujur membongkar bahaya tersembunyinya. Mulai dari getahnya yang mengganggu, hingga risiko kalium bagi penderita penyakit ginjal. Pengetahuan dua sisi inilah yang menjadikan kita konsumen,
yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada Sobat Sehat semua karena telah menyimak dengan penuh perhatian hingga akhir. Semoga informasi ini membantu kita untuk lebih arif dalam memilih dan mengolah makanan sehari-hari. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya melalui tombol subscribe dan like. Dan kami sangat ingin mendengar pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Bapak, Ibu, atau Sobat Sehat pernah mengalami tangan kaku setelah mengupas labu siam? Dan punya trik lain untuk mengatasinya? Mari berbagi tips di dapur. Tetaplah sehat, tetaplah waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.